Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Alhamdulillah, Pak suami sudah gajian di bulan Juni. Teman-teman sendiri gimana? Sudah gajian belum nih? Sebenarnya Pak suami gajinya itu di akhir bulan ya, sekitar tanggal 28 sampai 30 gitu. Dan sebelum menggunakan uang gajian yang diterima, jangan lupa selalu bikin budgeting dulu ya teman-teman, supaya kita bisa mengontrol pengeluaran yang sudah dialokasikan di posnya masing-masing. Dan jangan lupa selalu menyisihkan dana darurat itu di awal gajian atau dana emergensi gitu, supaya sewaktu-waktu kalau kita lagi dalam keadaan mendesak atau darurat, itu kita bisa menggunakan dana darurat itu dan tidak mengganggu dana buat kebutuhan yang lainnya ya. Nah, seperti biasa ini sudah aku siapkan uangnya dan nanti akan aku masukkan di dompet keuangan sesuai dengan posnya yang sudah aku anggarkan kemarin. Dan seperti biasa di awal bulan ini aku sisihkan dulu buat uang cicilan, karena aku sama suami kan masih punya cicilan per bulan ya. Jadi memang harus wajib didahulukan ya teman-teman. Semoga cepat selesai jadi bisa fokus buat nabung untuk renovasi rumah. Jadi di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman tentang kondisiku. Sebenarnya aku dan suami itu masih tinggal sama ibuku. Tadinya aku sama suami pengen ngontrak sendiri, cuman kan nggak dibolehin sama ibuku gitu. Karena orang tua aku kan hanya tinggal ibuku aja sekarang. Jadi pengennya ibuku tuh aku tinggal di sini sambil jagain ibuku dan sambil jagain usaha yang dikelola orang tuaku, yaitu kos-kosan seperti itu ya. Makanya kenapa kadang aku nggak anggarkan uang buat beli gas di setiap bulannya, karena memang ibuku itu jualan gas buat anak-anak kos, jadi kadang dipakai buat masak sendiri. Seperti belanja mingguan, terus terang itu nggak setiap hari aku beli lauk pauk ya teman-teman, karena kadang memang ibuku yang beli, tapi tetap kok gantian. Nggak ibaratnya setiap minggu atau setiap hari itu beliau yang beli. Jadi aku tuh harus nunggu Pak suami itu libur dulu, baru suruh aku anterin ke pasar buat beli stok sayur dan lauk pauk gitu. Karena kondisiku kan lagi hamil besar, jadi nggak bisa sering-sering pergi ke pasar gitu ya teman-teman. Tapi untuk belanja bulanan, galon air minum, terus bayar listrik, wifi, itu aku yang tanggung ya. Jadi nggak serta-merta aku numpang gitu aja ya teman-teman. Dan ini uangnya aku masukin ke dompet keuangan sesuai dengan pos yang sudah aku budgetkan kemarin. Terus kenapa ini untuk susu anak kok budgetnya sedikit? Karena sebelumnya kan aku pernah cerita kalau anakku itu tadinya kan full ASI ya teman-teman. Terus setelah lepas dari ASI itu aku kasih susu formula. Ternyata anakku tuh nggak mau. Jadi ini aku baru belajar melatih gimana sih caranya mau susu formula setelah lepas dari ASI. Jadi anakku itu sedikit-sedikit mulai mau, cuman nggak bisa ibaratnya 1 bulan itu full minum susu formula seperti itu tuh nggak ya. 1 bulan itu kadang susu formula cuman habis 400 gram. Tapi nggak cuman susu formula aja, anakku juga minum susu UHT. Jadi itu memang budgetnya buat beli susu formula dan juga susu UHT gitu ya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videoku ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya teman-teman, supaya channel aku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi dalam bikin video yang lainnya. Dan untuk saving sendiri di sini ada dana darurat
Di bulan Juni ini aku budgetkan Rp200.000. Dan alhamdulillah ini dana darurat sudah terkumpul sebanyak Rp650.000 ya. Dan untuk dana lebaran sendiri untuk tahun depan yang sudah aku bikin ini, setiap bulannya nanti aku akan tabung sebanyak Rp420.000. Dan untuk sinking funds mini sendiri itu ada 4 kategori yang memang budgetnya aku sisihkan di awal bulan. Itu ada untuk home dress, keperluan anak, beli spray kasur dan beli make up. Semoga nanti kedepannya bisa menambah tabungan untuk sinking funds lagi ya teman-teman. Dan ini memang aku bagi rata buat 4 kategori itu, sedikit-sedikit, yang penting semuanya itu terkumpul ya. Meskipun aku masih punya kewajiban yaitu cicilan, tapi aku juga di sini pengen punya tabungan meskipun sedikit-sedikit. Yang penting dua-duanya berjalan ya. Dan untuk challenge 100 amplop ini alhamdulillah sudah 50% keisi semua. Dan kemarin itu udah aku budgetkan di awal bulan sebanyak 200.000. Itu nanti aku akan isi 7 amplop dengan nominal 4, 7, 8, 9, 37, 65 dan 70. Kembali lagi ya teman-teman, kalau kita bikin saving challenge atau tabungan, dilihat dulu kemampuan kita, penghasilan kita itu per bulannya berapa. Jadi jangan hanya melihat hasilnya yang jutaan atau nominal yang besar. Kita itu lebih fokus ke tabungan dan menyampingkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pokoknya jangan menyampingkan kewajiban ataupun kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi kita dahulukan kewajiban dulu, baru kita tabung berapa persen yang kita mampu atau yang kita bisa sisihkan, seperti itu ya. Yang namanya menabung kan kita dilatih untuk bersabar ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa misalkan kita hanya bisa menabung dengan nominal yang paling kecil, atau ibaratnya kita hanya bisa menabung uang 2000-an. Yang penting kita harus telaten, istiqomah, insya Allah nanti hasilnya juga akan membuahkan hasil yang kita tidak sangka-sangka, seperti itu. Dan mohon doanya ya teman-teman untuk kelancaran persalinanku nanti. Semoga diberi kemudahan, kelancaran pada hari hanya, karena sebentar lagi akan mendekati HPL, yaitu tanggal 10 Juni. Jadi sekarang itu aku lagi nunggu datangnya gelombang cinta atau kontraksi seperti itu, dan ternyata sampai sekarang belum muncul juga. Semoga aja tidak melewati HPL ya teman-teman. Karena sebelumnya aku melahirkan secara normal semuanya 2 kali, jadi dari dokter itu disarankan untuk ditunggu datangnya kontraksi dulu. Tapi nanti kalau lebih dari HPL kok belum ada tanda-tanda, baru nanti dilakukan tindakan, seperti itu. Nah ini masih ada sisa budget, kemarin itu masih ada 15.000.
Dan ini aku akan masukkan ke kategori sisa budget bulanan. Ini nanti bisa digunakan buat nambah uang belanja yang misalkan memang budgetnya kurang, ataupun bisa aku masukin ke saving challenge dan tabungan yang lainnya. Itu tadi video gajian dari aku ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.